Oke teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin soal sebuah fenomena budaya pop Indonesia yang kayaknya nggak lekang oleh waktu ya. Apalagi kalau bukan sinetron legendaris, si Doel anak sekolahan, dan tentu saja salah satu karakternya yang paling ikonik. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti pernah kan? Ini tuh bukan sekedar sinetron biasa loh. Ini udah jadi bagian dari kenangan masa kecil banyak orang. Sebuah tontonan yang sukses bikin seluruh keluarga ngumpul di depan TV. Nah, benar kan? Di antara semua karakter yang ada, entah kenapa ya, nama Sarah itu sering banget jadi yang pertama kali kepikiran sama kita. Eits, tentu aja kita nggak mungkin lupa sama Zainab. Dia kan sama-sama tokoh penting dalam kisah cinta segitiga ini. Tapi, ada sesuatu yang bikin Sarah itu punya tempat yang spesial banget di ingatan para penonton. Jadi pertanyaannya, kenapa sih karakter Sarah ini bisa begitu nempel di hati kita semua? Yuk kita coba bedah bareng-bareng alasannya satu persatu. Oke, alasan pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, Sarah itu bukan tipe karakter perempuan yang biasa kita tonton di televisi zaman itu. Coba kita ingat-ingat lagi. Sarah itu digambarkan sebagai perempuan yang pinter, mandiri banget, dan yang paling penting, dia itu berani ngambil keputusan buat hidupnya sendiri. Nah, sifat-sifat inilah yang jadi pondasi kenapa karakternya terasa kuat. Kita harus ingat juga ya, ini tuh era 90-an. Karakter kayak Sarah ini benar-benar langka di TV Indonesia waktu itu. Justru karena dia beda, dia jadi langsung kelihatan menonjol dan ya, sukses mencuri perhatian kita semua. Lanjut ke poin kedua ya. Ini dia nih, chemistry-nya yang super alami sama Duel. Hubungan mereka itu benar-benar terasa nyata dan bisa dibilang jadi jantung dari keseluruhan ceritanya. Chemistry antara Cornelia Agatha dan Rano Karno itu emang luar biasa. Nggak ada tuh interaksi yang kaku atau dipaksain. Semuanya ngalir gitu aja, natural banget. Makanya kita yang nonton jadi ikutan baper. Jadi ikut peduli sama nasib hubungan mereka. Dan ya, chemistry inilah yang akhirnya bikin ada perdebatan legendaris yang kayaknya nggak ada habisnya sampai sekarang. Pertanyaan ini tuh udah kayak jadi penanda budaya. Bukti kalau penonton emang seterikat itu sama kisah cinta mereka. Oke, masuk ke alasan ketiga. Sarah itu bisa dibilang simbol perempuan modern. Dia itu bukan cuma sekedar karakter, tapi juga jadi cerminan dari vibe atau aura zaman 90-an. Coba diperhatiin. Gaya bajunya yang elegan, cara ngomongnya, sampai auranya yang anak kota banget, itu semua menciptakan kontras yang tajam banget sama karakter-karakter lain di sekelilingnya. Makanya, dia jadi kelihatan paling beda dan paling menonjol. Nah, tentunya semua yang udah kita bahas tadi nggak akan jadi tanpa akting yang keren banget dari pemerannya. Sekarang kita harus bahas kunci suksesnya, akting Cornelia Agatha. Yang hebat dari Cornelia itu, dia bisa memainkan emosi tapi nggak lebay sama sekali. Tiap gerak-geriknya, dialognya, semuanya natural banget. Rasanya kayak dia beneran nggak lagi akting. Dia sukses bikin karakter ini terasa hidup dan nyata. Dan itulah hasilnya. Kita yang nonton tuh jadi lupa kalau kita lagi lihat Cornelia Agatha berakting. Yang kita lihat itu ya benar-benar sosok Sarah yang hidup. Dia udah menyatu banget sama karakternya. Makanya jadi begitu meyakinkan dan gampang banget buat kita suka. Dan yang terakhir, ini mungkin alasan yang paling kuat dan paling personal buat kita semua. Sarah itu lebih dari sekedar tokoh fiksi. Dia udah jadi bagian dari memori kolektif kita. Coba deh, buat kita yang gede di tahun 90-an, ingat Sarah itu sama aja kayak ingat masa kecil kan? Ingat momen ngumpul sama keluarga nonton TV bareng, ingat salah satu kisah cinta paling ikonik yang pernah ada di layar kaca Indonesia. Nah, koneksi emosional dan nostalgia inilah yang bikin karakternya abadi. Makanya, sampai sekarang pun, Sarah itu susah banget buat dilupain. Dia bukan lagi cuma karakter sinetron, tapi udah jadi bagian dari ingatan kita semua. Jadi, singkatnya gini, karakternya kuat, aktingnya sempurna, dan muncul di waktu yang pas banget. Tiga hal ini gabung, jadilah sosok Sarah yang gak akan terlupakan. Nah, setelah kita bedah semua alasannya, sekarang saya mau lempar balik pertanyaannya ke kalian. Jadi, sekarang giliran kalian. Pertanyaan klasiknya masih sama. Kalian tim Sarah atau tim Zainab? Coba deh tulis jawaban sama alasan kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini.